Vito mengulurkan tangan ingin mendorongnya menjauh, tetapi tubuhnya terasa tidak bertenaga, dan pada saat yang sama perasaan panas dan tidak nyaman muncul di perut bagian bawahnya. Karena mengalami pengalaman yang sama, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sial, dia diberi obat bius lagi, mengingat kembali apa yang dia makan di aula perjamuan malam ini. Dia tidak makan apapun, hanya menyesap anggurnya sambil menyapa para tamu. Tower gelas sampahnya begitu banyak, tidak mungkin hanya gelas yang dia ambil itu diberi obat, kan? Namun, gelas anggur yang tidak pernah lepas dari tangannya dan pandangannya, bagaimana pihak lawan meletakkan obat? Ini yang tidak bisa dipahami Vito. Dia menatap Tias dengan tegas, dan mengutuk dengan kejam, minggir. Wanita tak tahu malu, apakah kamu yakin ingin pergi? Tias dengan paksa menahan rasa takut di hatinya. Ombak di dadanya bergesekan dengan dadanya yang kuat. Efek obatnya cukup cepat dan keras. Segera, Vito merasa seluruh tubuhnya panas dan tidak nyaman seperti terbakar. Dan segera akan meledak di dalam tubuhnya. Tetapi dia tidak dapat mencari tempat pelampiasan. Ini sangat menyiksa keinginan dan pikiran serta tubuh seseorang. Tias sudah melepaskan setengah gaunnya saat ini, dan tubuhnya menempel erat di depannya. Membuat Vito memiliki perasaan semacam nektar dari langit, menyirami tubuhnya yang sudah lama kering, tetapi pada saat yang sama dia merasa sangat menjijikkan. Vito, gunakan aku, kamu bisa mendapatkan kebebasan, jadi tidak akan begitu tersiksa. Suara Tias lembut dan menggoda, menggunakan tubuhnya menggosok tubuh Vito. Tidak diduga, Ahri begitu hebat bisa membius Vito di rumah keluarga Okto, dan juga bisa menduga dia akan datang ke ruang istirahat ini dan bukan kembali ke rumah utama keluarga Okto untuk berganti pakaian. Vito mundur 2 langkah, merasa penglihatannya mulai kabur. Dia mengangkat tangan, mencekik leher Tias, tetapi tidak begitu kuat. Dia menggigit lidahnya dengan ganas, agar dirinya tetap terjaga jika di masa lalu, dia tidak akan membiarkan dirinya begitu tercekik dan menderita siksaan nafsu. Tapi, memikirkan wanita itu, menarik napas dalam-dalam, Vito menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mendorong Tias menjauh, kemudian tubuhnya dengan lemas jatuh ke sofa, terengah-engah dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dia tidak akan pernah membiarkan wanita ini berhasil. Tias didorong jatuh ke tanah, menarik napas. Tidak disangka dia masih memiliki tenaga yang begitu besar. Detik berikutnya, melihat Vito mengeluarkan ponselnya seolah-olah akan meminta pertolongan, dia buru-buru bangkit dari lantai dengan menahan rasa sakit, menepis ponselnya dan jatuh ke lantai. Sekarang adalah waktu paling rentan bagi Vito, dan dia tidak akan membiarkan Vito memiliki kesempatan untuk meminta bantuan dari luar. Kebetulan dia saat ini dalam masa bahaya. Jika dia bisa mengandung anaknya malam ini, maka dia pasti akan bisa menikah dengan keluarga Okto menggunakan alasan anak. Sialan, Vito mengutuk dengan suara yang sangat dingin. Setelah itu, entah dari mana, dia mengeluarkan pedang kecil yang indah, panjang bilahnya sekitar 5 atau 6 cm. Biasanya dia bawa kemana-mana dan digunakan untuk bersenang-senang saat bosan. Melihat Tias menempel padanya, dia menjambak rambut Tias dengan satu tangan, dan pedang tajam dengan panjang beberapa sentimeter menusuk bahunya dengan kejam, dan kemudian dicabut dengan kasar. Ah, Tias menjerit, merasakan kesakitan yang luar biasa di bahunya. Segera setelah melihat darah menyembur dari bahunya, dan melihat pisau kecil berkilauan di tangan Vito, dia sangat ketakutan, buru-buru menutupi bahunya yang berdarah. TSK, salah tikam, Vito bersandar di sofa, dan berkata dengan sangat menyesal, matanya semerah iblis, dan nadanya penuh dengan niat pembunuhan, jika bisa menikam putus urat besar di leher, maka sudah pasti mati. Tapi tidak apa-apa, kali ini aku tidak akan salah tikam lagi. Setelah selesai berbicara, dia menopang telapak tangannya di sofa, menyeret tubuhnya yang lemas, dan bangkit dari sofa. Dia tidak pernah melukai wanita sebelumnya, tapi Tias wanita jalang ini adalah pengecualian.
Sekujur tubuh Tias kedinginan, menggigil tidak henti saat melihat Vito yang memancarkan niat membunuh yang kuat. "Kamu, jangan mendekat," Tias memperingatkannya sambil menangis, sambil mundur. Pria ini adalah iblis, sangat mengerikan, dia pasti akan membunuh dirinya. "Jika tidak mendekat, bagaimana aku bisa membunuhmu?" Kamu harus merasa terhormat, kamu adalah wanita pertama yang bisa memaksaku untuk bertindak. Vito menggigit lidahnya agar tetap terjaga, dia memuntahkan darah dan berjalan perlahan menuju ke arah Tias. Garis pandang menjadi sangat kabur, dan hanya bisa samar-samar melihat sosok Tias yang buram. Tias sangat ketakutan sampai tidak bisa berbicara lagi saat ini, punggungnya menempel pada panel pintu, menahan napas melihat pria iblis itu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. "Bukannya kamu ingin sekali aku menerimamu? Aku lebih suka mayat daripada orang hidup. Aku memang sudah lama tidak berhubungan dengan wanita, terutama mayat. Ada banyak spesimen wanita di ruang bawah tanahku, tapi itu semua sudah membosankan, kamu jadi spesimen aku yang berikutnya saja. Aku pasti akan membuatmu lebih cantik dan indah dari spesimen sebelumnya." Vito dengan sengaja menggambarkan dirinya sebagai orang mesum, memegang tinggi pedang di tangannya. Dan detik berikutnya, dia akan menikam pisau itu ke tubuh Tias. Merasakan jiwa dan akal tidak lagi normal, dia dengan ganas menikam lengannya. Setelah menekan nafsu yang membara untuk sementara waktu, dia sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke tubuh Tias. Ah! Darah dari lengannya menyembur ke wajah Tias, membuatnya ketakutan hingga berteriak keras. Dia tidak peduli dengan bahunya yang terluka, dan juga tidak peduli dengan salah satu sepatu hak tingginya jatuh. Dia dengan cepat mengamati sekeliling, kemudian baru menyadari dirinya sedang bersandar di pintu ruang istirahat, lalu buru-buru membuka pintu dan melarikan diri dari ruang istirahat. Setelah melihat Tias benar-benar pergi, Vito menghela nafas lega, berbalik dan berjalan kembali untuk memungut ponsel di lantai, dan menelepon Ezra. Aula perjamuan lantai 2 banyak tamu yang melihat wajah Tias pucat, pakaiannya agak berantakan, dan berlumuran darah, berlari dari ruang istirahat di lantai 3, mulutnya masih mengucapkan sesuatu yang tidak jelas, seolah-olah telah mengalami sesuatu yang mengerikan. "Tias, apa yang terjadi?" Melihat penampilan cucunya, Tuan Libra langsung bertanya. "Mengerikan sekali. Kakek, ayo kita pergi." Tias seperti kesurupan, bahkan tidak peduli dengan luka di tubuhnya, dia menyeret Tuan Libra dan hendak pergi. Kepala pelayan antar tamu. Ezra menyerahkan putra kepada Kina, dengan ekspresi suram memberi perintah. "Ezra, apa maksudmu?" Tuan Libra tidak menyangka Ezra tidak menanyakan apapun, langsung mengusir mereka. "Tuan Libra, sebaiknya kamu tanyakan apa yang cucu perempuanmu lakukan pada adik ketigaku. Masalah ini, tunggu aku punya waktu luang, baru pergi ke rumah keluarga Libra untuk menanyakannya dengan jelas." Tuan Libra adalah kakek Kina, tetapi Ezra bahkan tidak lagi memanggilnya kakek dan langsung memanggil Tuan Libra. Setelah selesai berbicara, pandangan mata Ezra dengan tegas melirik Tias, dan kemudian berlari ke atas dengan cepat. Antar tamu, kakek Okto menatap penjaga rumah, sikapnya juga sangat keras. Dalam waktu yang singkat, Tuan Libra dengan Tias pun sudah dipersilakan keluar oleh pengawal keluarga Okto. Sebagai tuan rumah, orang keluarga Okto tidak mungkin akan meninggalkan sana, sedangkan sekarang mood para tamu juga sudah terpengaruh, jadi sekarang kakek Okto, Eldrick Kalenia, dan beberapa orang keluarga Okto pun tetap stay di sana untuk menenangkan para tamu yang hadir. Saat Reski ditinggalkan oleh ayahnya, dia pun langsung menangis. Kina tidak bisa membujuknya, lalu dia hanya pun berkata dengan tidak berdaya, "Ayah, Bu, Clayton mungkin sudah lapar, aku pergi menyusui dia dulu." "Ya, pergi aja." Kalenia mengangguk dengan sambil tersenyum. Melihat cucunya yang sama seperti Ezra pada saat kecil, Kalenia pun merasa senang dan tak berdaya. Selain ayahnya, Reski pun tidak mau mengikuti siapapun. Terkadang jika Kalenia mau menggendongnya pun tidak bisa. Ruangan istirahat lantai 3, Ezra membawa seorang dokter.
Kemudian Ezra pun melihat Vito sedang bersandar di sofa, dengan wajah yang tampak menakutkan, lengannya masih sedang berdarah, karpet yang ada di atas lantai juga sudah penuh dengan noda darah. "Kamu mau hancurkan lenganmu ya?" Ezra mengomelinya dengan sakit hati, dan bantu dokter membalut luka Vito. "Wanita itu di mana?" Vito bertanya dengan sambil menggertakkan giginya, penglihatannya sudah menjadi kabur, dan sekarang dia pun sedang berusaha untuk menahan diri. Kalau wanita itu masih berani stay 1 menit lagi, Vito pasti akan langsung membunuhnya. "Sudah kuusir." Wajah tampan Ezra yang terlihat suram pun sangat menakutkan, tatapan dinginnya pun terlihat seperti sangat membencinya. "Tuan muda kedua." Ekspresi dokter terlihat serius dan dia pun berkata dengan sambil mengerutkan keningnya, "Tuan muda ketiga kena Viagra." Viagra sebenarnya adalah sejenis obat perangsang, hanya saja yang membedakan obat perangsang seperti ini dengan obat perangsang biasanya adalah setelah memakannya dan tidak melakukan hubungan badan dengan seorang wanita dalam beberapa jam ke depan, maka bagian bawah pria itu tidak akan berfungsi lagi dalam seumur hidup ini. Selain itu, orang yang diberikan obat seperti ini, sekujur tubuhnya akan mengeluarkan bau wangi yang berfungsi untuk menggoda pasangan. Mendengarkan ini, wajah Ezra pun menjadi sangat dingin, dan dia juga terdiam sejenak. Ezra mengeluarkan HP dan menelepon, antar seorang wanita yang bersih ke rumah keluarga Okto secepat mungkin. "Tak mau." Vito langsung menolaknya, meskipun sekujur tubuhnya sangat panas, dia pun tetap mengatakannya, "Aku tidak akan sentuh wanita lain." Aku jamin Albert tidak akan tahu. Ezra berkata dengan dingin, dia meletakkan tangan Vito di bahunya, dan memapah Vito untuk berdiri. Ezra tentu saja mengetahui Vito menyukai Albert, hanya saja Albert tidak menyukai Vito, apalagi masih mau minta bantuan dia. "Tidak perlu. Aku tidak mau." Vito menolaknya. Jika Vito benar-benar ingin mencari seorang wanita untuk melampiaskan birahinya, dia pun mempunyai banyak cara agar wanita itu, dan orang lain tidak tahu. Dulu wartawan bisa mengambil foto dirinya dengan wanita lain, dan dipublikasikan, juga harus disetujui oleh dirinya terlebih dahulu. Kamu tahu akibat kena Viagra atau tidak? Ezra menanyakannya dengan marah. "Aku tahu." Efek obat itu masih ada, penglihatan Vito sudah menjadi sangat kabur. Bahkan sampai tidak bisa melihat ke sekeliling dengan jelas, jadi dia pun memejamkan kedua matanya, dan biarkan Ezra untuk memapahnya. Vito tiba-tiba memikirkan sesuatu di pikirannya. Katanya wanita itu menyukai pria yang baik, seperti Himura. Sedangkan dirinya bukan, kalau gitu Vito akan berubah menjadi sosok yang disukai oleh wanita itu. Jika bukan karena Vito sudah seperti ini, Ezra pun ingin memukulnya agar dia menjadi sadar. Setelah turun dari lantai 3, pasti harus melewati gedung perjamuan lantai 2 terlebih dahulu, kemudian baru bisa sampai di lantai 1, dan pergi. Setelah melihat Ezra dengan dokter memapah Vito turun dari atas, Kalenia yang sedang berbicara dengan tamu pun langsung menghampiri mereka. "Ezra, ada apa? Kenapa Vito bisa terluka?" Kalenia melihat lengan Vito yang sudah diperban dengan sakit hati, di sana pun masih terdapat noda darah. "Tidak ada, aku bawa Vito ke kamarnya dulu." Selesai ngomong, Ezra pun langsung membawa Vito pergi. "Kalau gitu kamu jangan terlalu lama, Kina tidak bisa jaga bocil itu." Kalenia menahan rasa penasarannya, dan berkata kepada Ezra yang sudah pergi dengan tak berdaya. Albert yang berdiri tidak jauh dari sana pun mengerutkan keningnya, memikirkan adegan Tias pergi dengan sekujur tubuhnya yang terdapat noda darah, dan melihat Vito yang dipapah oleh Ezra. Albert pun menebak jangan-jangan karena Tias masih mengingat masalah di acara kemarin, jadi Tias pun mempunyai pemikiran, jika Vito tidak mau menerimanya, wanita lain pun jangan berharap untuk berpacaran dengan Vito, bahkan sampai melukai Vito. Tidak bisa dipungkiri bahwa Albert memiliki kesamaan dengan Vito, seperti cara berpikir mereka sangat luar biasa. Setelah memikirkannya, Albert juga meninggalkan ruang perjamuan.
Setelah Ezra membawa Vito ke dalam kamar, karena tadi luka Vito diperban untuk pertolongan pertama, jadi dokter pun membalut ulang luka Vito lagi, mulai dari menjahit lukanya, dan memberi obat ke lukanya. Setelah semuanya selesai, wanita yang dicari oleh Ezra juga sudah sampai. Tuan kedua. Melihat Ezra keluar dari dalam kamar, penjaga Tane pun langsung memanggil Ezra dengan hormat. Setelah itu, penjaga Tane pun menatap wanita yang ada di belakangnya. Lalu, Ezra menatap wanita yang tampak muda itu dengan dingin. Masuk, selesaikan masalah itu, nanti uang yang diberikan ke kamu tidak akan kurang. Oke, wanita itu baru memasuki industri ini. Dia masih belum pernah melayani tamu. Ini adalah tamu pertamanya. Setelah menarik nafas yang dalam, wanita itu pun masuk ke dalam kamar yang mewah dengan gugup dan hati-hati. Vito bersandar di ranjangnya, setelah mencium aroma seorang wanita, dia samar-samar meraih sebuah pot bunga kuno yang ada di atas meja sampingnya, dan melempar pot bunga ke arah wanita itu. Keluar, Vito berteriak. Vito marah karena kakak keduanya tidak mendengarkan omongannya, dan membawa seorang wanita ke sini. Kerak pot bunga itu pun pecah di depan wanita itu. Wanita itu ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat, lalu dia pun langsung kabur dari sana. Maaf, aku tidak mau terima job ini. Wanita itu berkata kepada Ezra dengan buru-buru. Setelah itu, dia pun langsung lari ke bawah. Jika dibandingkan dengan uang, wanita itu lebih takut mati. Ezra masuk ke dalam dengan wajah yang suram. Kamu lagi marah apa? Jika malam ini, yang diberi obat adalah kamu, kalau aku bawa seorang wanita ke hadapanmu, kamu akan sentuh wanita itu atau tidak? Vito menanyakannya. Ezra mengerucutkan bibirnya, aku tidak seperti kamu. Jika harus mati, Ezra juga tidak akan menyentuh wanita selain Kina. Intinya aku tidak akan sentuh wanita-wanita itu. Vito berhenti berkata, lalu dia pun lanjut berkata lagi, selain kamu suruh wanita itu untuk datang bantu aku.